Innalhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'd, fa nahnu wasalna ilal ayah wahid wa thalathata asyar. Man turidul qira'ah? Aw man yuridul qira'ah? Laisa hunaka mikrofon.
Fakullu firqatin tudallilu firqatal ukhra mukhtalifaini alladhi akhbar bihi ibadi fa innahu la fawzu wa la najata illa fawzan wa la najata illa liman sadaqa jami'ul anbiya wal mursalin wa in misala awamiri rabbi wa jinaba nawahi wa man adahum bahwa halim ay la ahad adlam wa syaddu jurman mimman mana masajidallah an dzikrillahi biha wa iqamis shalah wa ghairaha min at-ta'ah wa sa'ai istihada wa budlu was'i fi kharabiha badala wus'ahu fi kharabiha al-hissi wal ma'nawi fal kharabi al-hissi hadmuha wa tahdibiha wa tadribiha wal kharabu al-ma'nawi wana'a dzakiraini li ismillahi biha wa hadha 'am li kulli man ittasala biha as-sima wa yaqulu bi dzalika ashabil fil wal quraish hina satu Rasulullah anna 'am Hudaybiyah wan nasara hina akrabu baital maqdis wa ghairahum min anwa'i dhulmat as-sa'ina fi qarabiha muhadatullahi wa musyaqatu fajazahum wa bi'annahum man'ahum dakhalulaha sa'an wa qadaran illa khaifina dalilina falamma aqafu ibadullah aqafahumullah wal musyrikuna alladhi saddu rasulahu lam yalbisu rasulullahi illa yasira hatta adana Allahu lahu fi fathin Makkah wa mana'al musyrikin min qurbani baiti faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram fata'amihim hada wa ashabul bir qad dhakaru wa hum ajawa alaihim lanasara sallallahu alaihim wal mu'minin fajalluhum anhu wa hakala kullaman ittisafu ittasafa bisufuhim biwasfihim fala budda ayyanalu istawu wa hadha min al-ayatil azimah akhbarat bil-bari qabla wuqu'iha wa waqa'at kama akhbar wa istadalla ulama bil ayatil karimah ala annahu la yajuzu taqdimul kufar min ad-dukhulil masajid lahum fid dunya khizu ay fadihatu kama taqaddam wa lahum fil akhirati adabun alim wa idza kana la adlamu mimman mana masajidallahi ayyukar fiha ismu fala a'lamu iman mimman sa'afima imaratul masjidil haram fil imaratul hissiyah wal ma'nawiyah kama qala ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir qad amara Allah ta'ala bi rabbi buyutihi wa ta'limiha wa takrimiha wa qala ta'ala fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha
والمصنف أحكم كثيرا يرجع خاصولها إلى موضوع هذه الآية مضمون هذه الآية الكريمة. Syukran, jazakumullah khairan. Mana tadi? Baik. Yaqulul muallif rahimahullahu ta'ala, yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna al-kitab kadzalika qala alladziina min qablihim kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan orang-orang Yahudi mengatakan laisatin nasara ala syai', wong Nasrani iku ora apa-apane, bleketek. Wa qalatin nasara laisatil yahud ala syai'. Begitu juga orang Nasrani mengatakan orang-orang Yahudi enggak ada apa-apanya. Wa hum yatluna al-kitab, sementara mereka membaca Alkitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Begitu juga yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak mengetahui seperti perkataan mereka. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Maka Allah lah yang akan menghakimi di antara mereka pada hari kiamat fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Al-Yahud dari kata-kata al-hud atau al-hud, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna hudna ilaik, bimakna raja'na wa udna ilaik. Kami kembali, kami bertaubat kepadamu. Walaupun ada juga yang menisbahkan bahwa Yahudi itu dari keturunannya saudaranya Nabi Yusuf, yaitu Yehuda, ya. Tetapi beberapa syekh saya lihat bahwa makna dan penamaan dari kata-kata Yahud itu dari bahwa mereka, ikrar mereka, inna hudna ilaik, kami kembali kepadamu ya Allah, kami bertaubat kepadamu. Sementara Nasrani dari kata-kata an-nusrah, ya, yang mereka ini, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan perkataan Nabi Isa alaihi salam, man ansori ilallah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Kemudian dinamakan sampai hari ini an-nusrah, dan di sana ada namanya Jabhatun Nusrah juga. Keduanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul kitab, ya. Wa dzalika annahu balagha bi ahlil kitab al-hawa wal hasad. Itu dikarenakan, ya, ahlu kitab itu mencapai puncak
ya puncak daripada hawa nafsunya dan kedengkiannya kepada kelompok-kelompok lain selain daripada di luar kelompok mereka. Yang pada saat itu ya Islam belum muncul, ya. Islam belum muncul, orang-orang Yahudi ketika ya mendapatkan agama baru berupa agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa, karena mereka tidak mengimani kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengatakan wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai', laisa 'alal haq, laisa 'alal quwwah, laisa 'ala jami'il asya'. Orang-orang Nasrani, bahkan ya nabi mereka dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai anak zina, karena memang lahir tanpa ayah. Mesti kalau tanpa ayah berarti itu hasil dari perzinaan. Ini bagi yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, sehingga berbagai bentuk pencercaan, penghinaan, dan intinya adalah peremehan kepada agama Nasrani. Agama Nasrani juga sama, ya, ketika mereka mendapati bahwa mereka tidak mengikuti nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang haknya Nabi Isa alaihissalam, ya, dari nabi-nabi sebelum Nabi Musa setelah Nabi Musa alaihissalam itu mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam, tetapi Nabi Isa itu membawa syariat yang baru. Wa ukhilla lakum, gimana itu? Ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Kita gitu ayatnya. Dan aku halalkan bagi kalian apa-apa yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya di dalam agama Yahudi, dan aku datang dengan membawa tanda-tanda dari Rob kalian, alias Nabi Musa alaihissalam membawa apa? Syariat baru. Sehingga yang tidak mengikuti syariatnya Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Yahudi pun menyebabkan mereka, orang-orang Nasrani menyebabkan mereka mengatakan wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Wong-wong Yahudi itu tidak ada apa-apanya. Dan benarlah orang Nasrani pada saat itu, karena mereka mengikuti hawa dan tidak mau mengikuti nabi setelahnya, padahal hak Nabi Isa alaihissalam untuk diikuti, sebagaimana haknya Nabi Muhammad SAW untuk diikuti. Maka orang Nasrani pada saat itu mengatakan wa qalatil nasara laisatil yahudu ala syai'. Nah, ini ya, setiap kelompok mesti memiliki. Bahkan ketika kita sendiri juga wajib untuk memiliki hal tersebut. Laisa jami'il umam, laisa jami'i man la yattabi'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala syai'. Orang yang tidak hari ini, yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manhaj beliau, maka mereka laisa ala syai'. Semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kullu hizbin bima ladaihi farihun. Setiap kelompok membanggakan kelompoknya sendiri. Itu boleh enggak? Boleh, bisa, dengan syarat la budda ayatiya bi burhan wa dalail. Wajib untuk mendatangkan burhan, bukti, dalil-dalil, dan apa? Dalil-dalil yang nyata bahwa dia memang di atas kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antara sesat dan tidak sesat, kalau diberikan dalil dengan berbagai dalil,
kok dua-duanya masih sama-sama ngeyel, maka ahlul haq punya hak. Fata'alu nabtahi nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Tetapi sifat seperti ini ya, untuk berpegang teguh kita ekstrim terhadap sebuah kebenaran. Kita memegang keras teguh kepada sebuah kebenaran. Yang ta'assub yang tidak diperbolehkan adalah ta'assub bila burhanin wadalanya. Ta'assub anggap itu dulu. Nah, itu koncoku, itu sama masjid karo. Sementara dia dari masjid yang lain, apapun akan saya ikuti. Satunya suka sholawatan, satunya suka kiroah. Bukan ini sebuah ukuran untuk mengikuti sebuah kebenaran, tetapi ukuran mengikuti sebuah kebenaran adalah burhan wa dalail, ya, dalil-dalil yang pasti. Dalil-dalil kalau kita umat Islam adalah bagaimana kita bisa memaparkan setiap pendapat yang kita ikuti itu memang berdasarkan dari sebuah dalil yang sahih dan kuat, dan itu madhab a'immah jami'ul a'immah as-solihin. Itu madhabnya semua imam-imam yang soleh. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan idza sahhal hadis fahuwa madhabi, idza khalafa qawli hadis al-sahih fa ana raji'un minhu. Kalau dijumpai sebuah hadis sahih yang itu berlawanan dengan pendapat saya, maka saya bertaubat dari pendapat saya kembali kepada mengikuti pendapat hadis yang sahih. Dan memang kita harus seperti itu, ya. Ketika kita berkonsekuensi terhadap iman kita kepada Rasulullah SAW. Orang-orang Yahudi ya, ketika di puncak hasadnya mereka, dan kebanyakan mereka bahkan yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada nabi-nabi yang datang setelah mereka, itu bukan karena mereka tidak tahu terhadap sebuah ilmu dan tidak tahu bahwa itu adalah kebenaran, tetapi puncak ya yang menghalangi mereka adalah al-hawa wal hasad. Dan hari ini juga menimpa beberapa kelompok umat Islam, ya, yang mereka menolak sebuah kebenaran yang disebabkan karena mengikuti hawa nafsunya dan mengikuti hasad dengki irinya terhadap kelompok yang lain, sehingga itu membutakan mereka dari melihat sebuah kebenaran. Jangan sampai meniru orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dihilang mulai. Kita mau membuka satu lembar ternyata. Ila anna ba'dahum dhallala ba'dha, sampai pada puncaknya sebagian mereka menyesatkan sebagian yang lain. Wa kaffara ba'duhum ba'dha, dan mengkafirkan satu dengan yang wa hadza hadatsa katsiru fi ummatina waliyadullah kama fa'alal
ummiyuna min musyrikil Arab wa ghairihim, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ummi musyrik Arab pada saat itu. Fa kullu firqatin tudhallilul firqatal ukhra, setiap kelompok menyesatkan atau memandang kelompok lain itu sesat. Wa yahkumu wa fil akhirah bainal mukhtalafaini bi hukmihil adl. Dan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak akan memberikan atau akan menghukumi mereka yang sedang berselisih dengan hukumnya yang adil. Alladzi, yang akhbara bihi ibadahu, Allah kabarkan kepada hambanya, fa innahu la fauza wa la najata illa liman saddaqa jami'al anbiya wal mursalin. Tidak ada jalan keberuntungan dan keselamatan kecuali bagi siapa yang membenarkan seluruh para nabi dan para rasul, ya. Jadi kaumnya Nabi Isa alaihissalam juga membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kaumnya Nabi Musa alaihissalam juga membenarkan apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Musa alaihissalam. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa imtathala awamirahu, dan melaksanakan perintah-perintahnya, wastanaba nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya, wa man adahum fahuwa halikun, maka orang yang meniti jalan selain seperti mereka ini maka dia berada pada kehancuran. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha, dan barang siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang seseorang dari masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir di dalamnya, menyebut namanya, wa sa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk menghancurkan masjid tersebut. Ulaika makana lahum ayadkhuluha, mereka itu tidak memasuki masjid tersebut illa khaifin, kecuali dalam keadaan takut. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim, bagi mereka di dunia mendapatkan kehinaan dan bagi mereka di akhirat mendapatkan azab yang besar. La ahada adlamu wa asyaddu jurman, tidak ada satu orang pun, kata Sa'di, yang lebih zalim dan lebih besar kejahatannya daripada mimman mana'a masajidallah, daripada orang-orang yang menghalangi manusia dari masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, an dzikrillahi fiha, untuk berzikir di dalam masjid tersebut, wa iqamatis shalah, dan dari atau untuk mendirikan salat, wa ghairiha min anwa'it ta'at, wasa'a, dan berusaha, ijtihada, betul-betul bersungguh-sungguh, wa badzala, mengerahkan, wus'ahu, segala potensinya, fi kharabiha, untuk menghalangi dan menghancurkan masjid tersebut, al-hissi wal ma'nawi, baik secara hissi atau yang bisa diraba, wal ma'nawi, atau secara maknawi. Fal kharab al hissi, bentuk menghancurkan masjid secara hissi, hadmuha wa tahribuha, yaitu menghancurkannya, wa tahribuha, dan merobohkannya, wa takdziruha, atau mengotorinya, ya. Dan ini bukan termasuk bukan termasuk kalau mau di islah, ya, misalnya musola ini dibongkar, bukan masuk fi kharabiha, tetapi untuk diperbaiki. Sebagaimana dulu pernah orang-orang Quraisy juga pernah ragu ketika mau memperbaiki Ka'bah, yang mereka pada awalnya ketakutan karena takut merobohkan Ka'bah. Akhirnya siapa yang memulai? Kayaknya saya baru tadi.
Walid bin Mughirah yang memulai katanya tidak ada apa-apa, akhirnya mereka menghancurkan Ka'bah kemudian membangun kembali. Tetapi yang selain tujuan daripada itu, maka termasuk merobohkan masjid, dan juga termasuk di sini yang banyak adalah mengotorinya. Dan sebagian keterangan bahkan kalau tidak membersihkan, bukan mengotori, tidak membersihkannya, tidak ada takmirnya, tidak ada yang mengurusi masjid, itu termasuk wasa'afi khorobiha. Maka hati-hati juga teman-teman juga kalau misalnya ya namanya kadang-kadang kalau ada tembok masjid ini, nah kadang nggak nyadar atau membuang sesuatu di dalam masjid, ya, karena di sini Syekh Sa'di menyebutkan wa takdiriha dan mengotorinya. Wal kharab al ma'nawi, dan menghancurkan secara maknawi, yaitu man udzakirina li ismillahi fiha, melarang orang-orang yang berzikir nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Wa hadza 'amun li kulli man ittasafa bihadhihi sifah, dan ini termasuk ya setiap siapa saja yang tersifati dengan sifat ini. Fayadkhulu fi dzalika ashabul fil, maka masuk di dalam hal tersebut yaitu orang-orang yang pernah ya menjadi pasukannya Raja Abraha untuk menghancurkan Masjidil Haram. Wallahu a'lam. Kalau misalnya hari ini banyak asatid yang dilarang untuk pengajian di masjid-masjid. Mungkin ini bisa jadi masuk di dalamnya. Kalau memang ustadz-ustadz itu sudah terkenal sikohnya atau terkenal dengan ilmunya, gara-gara hasad, gara-gara dengki, atau gara-gara minimal dia takut menjadi pesaing kita, takut dia terkenal di tengah-tengah masyarakat kita, kemudian dilarang untuk di masjidnya atau tidak diundang di masjidnya, gara-gara itu bisa jadi masuk dalam singgungan ayat ini. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah ayyudkara fiha ismuhu wa sa'afi kharabiha wal iyadu billah. Makanya diusahakan Masjid Al-Iman adalah masjid kebenaran. Masjid Al-Iman menerima siapa saja yang membawa benderanya Nabi Muhammad SAW, meninggikan kalimatnya, tidak peduli. Ya, ini juga nanti disaksikan di media sosial bahwa Masjid Al-Iman diperuntukkan untuk orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW ala manhaji salafis soleh, para sahabat radhiyallahu anhum, menghidupkan bendera-bendera mereka tidak peduli dari kelompok manapun. Maka Masjid Al-Iman welcome untuk diramaikan, untuk dibuat zikir sebanyak-banyaknya, zikir nama Allah Subhanahu wa taala diagungkan di dalamnya. Wa Quraisy, dan orang-orang Quraisy hina saddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha amal Hudaybiyah. Begitu juga orang Quraisy ketika mereka menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat peperangan Hudaybiyah, yang Rasulullah waktu itu mau umrah, tidak diperkenankan untuk masuk. Wan nasara hina akhrabu Baitul Maqdis, dan orang-orang Nasrani ketika menghancurkan Baitul Maqdis, wa ghairuhum min anwa'iz zalamah, dan yang lainnya dari berbagai macam bentuk orang-orang yang zalim, as-sa'ina fi kharabiha, yang berusaha untuk menghancurkan masjid-masjid Allah, muhadatan lillahi, menantang Allah, wa masyaqatan, dan melawannya.
fajazahumullahu, maka Allah membalas mereka bi an mana'ahum dukhulaha, dengan Allah melarang mereka untuk memasuki masjid tersebut syar'an wa qadarun, baik secara syar'i, hukum syar'i dalam Islam, maupun secara takdirnya Allah Subhanahu wa taala kauni, illa khaifina dalilin, kecuali dalam keadaan keweden dan hina. Falamma akhafu ibadahu, ketika mereka menakut-nakuti hamba Allah, akhafahumullah, Allah menakut-nakuti mereka. Fal musyrikuna alladzina saddu Rasulullah, maka orang-orang musyrik yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yalbis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa yasira, tidak bisa menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya sebentar saja, hatta adzina lahu fi fathi, maka sampai Allah mengizinkan Rasulullah untuk menaklukkan kota Makkah. Wa mana al musyrikina min qurbani baiti, dan melarang masjid dan melarang orang-orang musyrik untuk mendekati Masjidil Haram. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da amihim hada. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, jangan sampai mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Bahkan di dalam hadis ketika Rasulullah SAW di akhir-akhir kehidupannya, beliau mengatakan akhrijul musyrikina min jaziratil Arab. Pesannya Rasulullah SAW, keluarkan seluruh orang-orang musyrik bukan dari Masjidil Haram saja, tetapi min jaziratil Arab, dari jazirah Arab. Ini dari hukuman Allah Subhanahu wa taala secara syar'i kepada orang-orang yang dulunya melarang dan menghalangi manusia untuk memuliakan dan untuk meramaikan, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa ashabu fil qad dzakaru wa huma jaru alaihim. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan apa yang terjadi sama pasukan fil. Wan nasara sallallahu alaihimul mu'minin fa ajalluhum anhu, dan orang-orang Nasrani telah Allah kuasakan orang-orang mukmin pada mereka sehingga orang-orang mukmin itu mengusir mereka. Wa hakadza kullu man ittasafa biwasfihim, begitu juga yang terjadi bagi siapa saja yang memiliki sifat seperti sifat mereka. Fala budda ayyana lahu qistahu, maka dia akan mendapatkan keadilannya. Wa hadza minal ayat al-azimah, dan ayat ini termasuk ayat yang sangat agung sekali. Akhbaro bihal bari, yang mana Allah Subhanahu wa taala menghabarkan qabla wuqu'iha, sebelum terjadinya hal tersebut Allah sudah menghabarkannya. Fa waqa'at kama akhbara, maka terjadilah apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastadallal ulama'u bil ayatil karimah ala annahu la yajuzu tamkinul kuffar min dukhulil masajid. Para ulama berpendapat bahwasanya dengan ayat yang mulia itu tidak boleh untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang kafir untuk memasuki masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, apalagi mencium keningnya. Lahum khizyun fid dunya, bagi mereka kehinaan di dunia. Ai fadhihatun, pembongkaran kejelekan mereka, kama taqaddama. Walau fil akhirati adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang pedih. Wa idza kana la azlama mimman mana'a masajida wa ayyudkara fiha ismuhu, dan apabila ini ya dikatakan tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang menghalangi dari masjid-masjid Allah untuk mengingat nama Allah di dalamnya, fala a'zama imanan, maka tidak ada orang yang paling besar keimanannya mimman sa'a fi imaratil masajidil bil imarah, dari orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala bil imarah al hissiyah wal ma'nawiyah, baik secara hisi maupun maknawi. Ini bisyarah Ustaz Saiful Arif, annaka a'dhamu imanan wa man ma'aka. Jadi jangan pernah capek ya untuk memakmurkan, karena memang kalau kita lihat secara dulu ya, kalau Rasulullah SAW memakmurkan secara
secara bangunannya iya, kemudian kaum muslimin juga iya, tetapi mereka memakmurkan secara maknawi juga luar biasa sekali. Masjid menjadi pusat daripada perkembangan Islam. Masjid menjadi tempat musyawarahnya Rasulullah SAW. Masjid menjadi intilak, ya, tempat keberangkatan para mujahidin untuk menaklukkan dunia. Dan ini juga termasuk memakmurkan masjid secara maknawi. Ya, kalau dulu orang-orang musyrik itu kan berbangga-bangga dengan memakmurkan Masjidil Haram, sampai ada ayat yang kemudian ada perbandingan di dalam surat At-Taubah itu, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Apakah kalian akan menjadikan orang-orang yang memberikan sikoyah atau minuman ngurusi orang haji, kemudian memakmurkan Masjidil Haram, sebagaimana orang-orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Allah, la yastawu, tidak sama. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah a'dhamu darajatan indahu. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, ya, para ahli tafsir atau ahli sejarah mengatakan bahwa ini adalah muqaranah baina orang-orang musyrik terdahulu yang mereka melayani siqayatul hajj dan imaratul masjidil haram dibandingkan dengan kaman amana billahi wal yaumil akhir. Jelaslah la yastawu. Yang kedua adalah ada riwayat yang mengatakan bahwa itu terjadi di antara kaum muslimin yang saling berdebat. Ya, saya itu tidak peduli akan beramal dengan, saya akan sholat terus di sini, saya akan memakmurkan masjid. Nah, ketika datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalian jangan ribut. Nanti kalau Rasulullah datang akan saya tanyakan. Nah, disitulah kemudian turun ayat ini, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawun. Satu keterangan di situ menerangkan bahwa annal jihada a'dhamu ajran min imaratil masjid. Tapi kita bisa padukan hari ini bahwa al jihad imaratul masjid al ma'nawi, wa da'wah kadzalika imaratul masjid al-ma'nawi. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa makanu da'wah aina intilaquhu minal, keberangkatan dakwah, keberangkatan dai, keberangkatan mujahid, keberangkatan pengkaderan para dai dan mujahid, min aina haula yakhrujun minal masjid. Nah, ini Masya Allah bisyar li ta'miril masjid. Kama qala ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Bal qad amara Allah ta'ala bi raf'i buyutihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggikan rumahnya, wa ta'dzimiha, maksudnya mengangkat masjidnya, wa ta'dzimi dan memuliakannya, wa takrimiha dan mengagungkannya dan memuliakannya. Faqala ta'ala fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Wal masajid ahkamun walil masajid ahkamun katsirah. Di dalam masjid itu memiliki hukum-hukum yang sangat banyak sekali. Yarji'u hasiluha ila madmunin hadhil ayah, yang semuanya kembali dalam kandungan ayat
ayat ini. Maka yang menjadi ta'mir masjid juga sebenarnya tidak sembarangan. Allah katakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Imannya harus kuat, ya, imannya harus kuat. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Juga dia termasuk mendirikan masjid. Kalau aqamas shalah, sifat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pribadinya mungkin bi arkaniha wa bi sunaniha wa khusyuhiha mungkin. Tetapi kalau bagi konteks ayat ini innama ya'muru masajidallahi ini, maka iqamat shalah fil masjid, maka dia konsekuensinya adalah menata seluruh barisan jamaah masjid agar supaya sempurna di dalam melaksanakan iqamatus shalah. Makanya kemudian Umar, ya, sebagai waktu itu sebagai juga peduli dan menjadi takmir masjid ketika ada dari penduduk Yaman atau mana yang mengangkat suaranya di dalam masjid, selain zikir kepada Allah langsung dicandak, diangkat sama Umar begini, sampai kemudian ditanya, kamu dari mana? Saya dari penduduk Yaman atau mana? Dia mengatakan, Umar mengatakan, jikalau seandainya kamu asli penduduk Madinah, la'auja'tuka durban, ini saya sampai nulis benjut tak gitu. Nah ini kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat setelahnya, walam yakhsha illallah. Jadi tidak takut menegur orang, ya, takmir masjid ini tidak punya takut untuk menegur orang, karena itu merupakan sifat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memakmurkan masjid. Walam yakhsha illa wa faulaika asa ayyakunu minal muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baik, mungkin ada tambahan dari ustaz-ustaz yang lainnya. Fadil tafadhol. Yasha. Baik, tafadhol. Sebutkan di sini ayat di dalam surat An-Nur ayat 36. Syarsyadi rahimahullah ta'ala menukil ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur yang ke-36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ini, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Ada permasalahan yang mungkin saat ini masih simpang siur hukumnya di kalangan masyarakat, terutama di kalangan Muhammadiyah dan Nahdiyah. Permasalahan tersebut adalah hukum di dalam memeraskan misalkan Al-Quran atau zikir-zikir yang lain dengan sound atas Ustaz. Mungkin ini masih simpang siur di kalangan masyarakat. Mohon pencerahan Ustaz, hukumnya seperti apa dan jalan keluarnya seperti apa. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Tentunya ketika kita mendengar pertanyaan seperti ini, sekali lagi tadi ya tetap harus ya jalan keluarnya dikembalikan kepada perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat suara dengan
kalimat-kalimat zikir itu prakteknya yang dilakukan oleh salafus soleh bagaimana. Begitu juga sebagaimana termasuk di dalam zikir itu kan baca Al-Quran. Tetapi Rasulullah SAW juga kan memberikan kaidah-kaidah umum kapan harus tidak boleh mengeraskan ketika membaca Al-Quran. Ada riwayat yang mengatakan ketika ada orang sholat, ada riwayat mengatakan ketika ada orang di waktu saat tidur itu tidak boleh mengeraskannya, dan itu demi untuk menjaga daripada ya istirahatnya seorang mukmin atau khusyuknya sholatnya seorang mukmin. Maka bagi para santri juga sama, ketika misalnya di dalam masjid waktu momennya masih baina adzanain atau antara adzan dan iqamah, di sana banyak orang-orang yang melaksanakan sholat rawatib ataupun sholat nawafil, maka di situ jangan sampai kemudian kita mengeraskan suara sehingga bisa mengganggu daripada itu. Tetapi kebijakan itu seharusnya memang diambil oleh sebuah pemerintahan yang jelas sehingga aturan itu bisa disepakati bersama, karena memang ketentuan dari ini. Kalau dibebaskan misalnya antara masing-masing masjid, kadang-kadang mereka kegiatannya juga berbeda-beda dengan dalih wong ini kalimat baik kok, yang tidak mau begini berarti geto terus saja bertelinganya jebol. Yang satunya juga mengkritik yang sama, wong saya juga berbeken. Nah yang ini kan tak setelkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mosok mereka panas dengan ayat-ayat Allah, biar diruqyah sekalian dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah akhirnya kan jadinya semuanya rancu. Maka bagi kaum muslimin hendaknya bisa bersifat insaf, bisa kembali sebenarnya yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, diizinkan untuk mengangkat suara di dalam berzikir itu bagaimana dan di saat kapan dan aturan-aturannya bagaimana. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup? Nggak ada tambahan? Selesai pelari? Baik, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah hampir satu juz kita membaca tafsir As-Sa'di ya. Mudah-mudahan ya kita terus bisa melanjutkannya sebagaimana ya kata Ustaz Khadik, supaya pelan-pelan tidak apa-apa, nanti insya Allah bisa nyampe istiqomah terus, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengasihkan pahala kepada kita. Alal akal Allah menaungi kita dengan keberkahannya, dengan kumpulnya kita ini, walaupun sepakan sekali di dalam majelis ilmu, saling menambahi, saling memberikan ilmu, ini menambah taqwiyatul ukhuwah bainana, yang menguatkan ukhuwah di antara kita. Karena memang kalau sehati, kalau sejiwa itu nanti akan sangat ngefek sekali terhadap pendidikan bagi anak-anak kita. Tapi kalau sudah jarang ketemu, jarang kumpul, apalagi jarang bermajelis di dalam satu majelis ini, seakan-akan ya tidak ada rasa apa-apa, padahal ya daripada pejuang itu mesti akan kangen dengan ikhwan-ikhwannya ya, akan kangen. Kenapa ikhwan-ikhwannya? Kalau ketemu ikhwan itu mesti yang akan dibicarakan adalah bagaimana perkembangan Islam, bagaimana perkembangan pendidikan yang kita lakukan, bagaimana perkembangan dakwah ini, bagaimana perekonomian umat ini. Itu mesti. Kalau tidak begitu, yang dipikirkan dek bojo nih, terus ngomong ngalor ngidul mari ngono ngajar, ngomong meneh ngalor ngidul kalau bojone piye dek gilik duit iki, piye dek macam-macam. Nah ini nanti tidak ada roh.
Di dalamnya itu tidak ada, dan itu bukan manhaj daripada salafus soleh. Tidak ada yang dari salafus soleh yang tidak ikut andil di dalam perjuangan ini, di dalam sebuah jamaah. Tidak ada yang hidup sendiri-sendiri, sholat sendiri-sendiri tanpa memikirkan ada sebuah perkembangan dakwah. Kalau misalnya di antara antum kurang meyakini daripada langkah yang diambil oleh Al-Iman ini, maka saya persilahkan untuk semangat di dalam sebuah jamaah yang lain yang lebih antum yakini untuk 24 jam antum pikirkan perkembangan Islam di jamaah tersebut. Tapi kalau hidup sendiri-sendiri kemudian memikirkan pulang pergi tanpa memikirkan perkembangan Islam ini bagaimana, sesungguhnya itu bukan jalan yang ditempuh oleh para salafus saleh. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita selalu di jalan dakwah dan perjuangan ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.